Baik, selamat sore teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar cukup baik di teman-teman semua? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Baik, kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas eh, pendekatan theoretical cluster dalam IPI, baik dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan unit analysis. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas turunannya satu persatu ya. Nah, baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Classical International Political Economy atau kita kenal dengan Classical Political Economy. Jadi list dari pemikir juga pendekatan teorinya akan kita pelajari pada pembahasan hari ini. Teman-teman, pertama kita lihat Classical Political Economy ini berkembang di abad ke-18 di mana pemikirnya seperti Adam Smith ya di 1972 sampai 1823 menulis buku. Buku yang dihasilkan Adam Smith sebenarnya sangat banyak ya. Tetapi yang paling terkenal adalah The Wealth of Nations. Nah, Adam Smith ini menuliskan atau mencetuskan beberapa teori termasuk seperti misalnya division of labor. Jadi kalau kita lihat dalam pendekatannya perbedaannya dengan Karl Marx, Adam Smith ini memperkenalkan teori yang disebut dengan division of labor. Division of labor ini di mana buruh itu dibagi dalam klasifikasi berdasarkan kepakaran. Jadi kalau misalnya dalam pabrik itu karyawan itu tidak perlu misalnya menguasai semuanya, tetapi dibagi dalam divisi. Kalau kita bayangkan dalam pendekatan ekonomi secara makro, dalam artian satu negara tidak perlu memproduksi semuanya. Dia bisa memberikan atau outsourcing produksi itu kepada negara yang memang memiliki keahlian yang sangat bagus di dalam industri tersebut. Jadi harus ada pembeda kita dengan yang lain. Seperti contohnya satu pabrik itu, kalau dia mampu memproduksi kaos kaki, ya silahkan produksi kaos kaki. Sementara kalau misalnya satu negara tertentu atau pabrik tertentu bisa dia memproduksi, let's say, produk agriculture, maka akan lebih baik karena ada yang disebut dengan spesialisasi. Jadi, dengan begitu, setiap orang memproduksi barang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, kalau pendekatannya Karl Marx itu kan berbeda ya. Kalau Karl Marx itu dia memperkenalkan teori yang disebut dengan classification of labor. Jadi labor itu diklasifikasi menjadi labor yang memiliki akses terhadap eh, modal atau biasa kita kenal dengan borjuis dan juga ada kelas proletar. Nah, Adam Smith ini di pelajaran sebelumnya juga kita sering mendengarkan kata atau pembahasan tentang free market atau pasar bebas. Sebenarnya pada saat Smith ini menulis buku-bukunya itu dipengaruhi ketika saat itu perkembangan industri di Inggris. Karena terjadi perkembangan industri di Inggris, maka concernnya Smith ini merujuk kepada perkembangan industri pada saat itu. Maka muncullah teori yang disebut dengan free market economy. Kemudian Smith juga itu, kalau kita belajar di Introduction to Political Economy, sering sekali kita mendengar bahwa Smith ini adalah salah satu tokoh classical political economy yang menginginkan adanya atau kurangnya intervensi uh, pemerintah ke pasar. Sebenarnya secara garis besar ada benarnya, tetapi kalau kita tilik jauh lebih dalam atau kita lihat secara fokusnya, Smith ini itu pay attention to rent, ya kasus rent atau sewa. Kenapa? Karena pada saat itu di tahun tersebut itu kan banyak industri yang muncul. Jika kemudian pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, pajak sewa yang tinggi, dan di pasar itu terjadi persaingan sewa yang tinggi ya, ini sewa untuk pabrik ya, merujuk pada itu, maka pabrik tersebut tidak akan bisa berkembang. Dan most likely dia akan berimplikasi terhadap productivity dari pabrik tersebut. Sehingga dia sangat, apa namanya,
sangat concern dengan hal tersebut. Nah, jadi Bapak Adam Smith ini, atau Adam Smith ini terkenal dengan teorinya free market, terkenal juga dengan teorinya less intervention from the state, kurangnya intervensi negara terhadap pasar, tetapi particularly dalam atau spesifiknya itu terhadap sewa, ya, rent. Nah, ini kemudian eh, rent ini concernnya Adam Smith ini kemudian dikembangkan oleh eh, apa namanya David Ricardo, atau biasa kita kenal dengan Ricardian perspective. Jadi pemikirannya David Ricardo dalam classical political economy itu banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Adam Smith. David Ricardo ini memperkenalkan teori yang disebut dengan land rent. Jadi teori sewa tanah. Nah, dulu kalau kita lihat di zaman fisiokratisme, ya, di mana mereka melihat bahwa yang paling produktif itu sebenarnya adalah petani. Sehingga kemudian tanah pada saat itu, tanah yang memiliki sewa paling tinggi adalah tanah yang memiliki produktivitas yang tinggi. Ya, apa saja tanah yang memiliki produktivitas yang tinggi, yakni tanah-tanah yang subur, yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Sehingga dia mempengaruhi sewa dari tanah tertentu. Nah, ketika kemudian berakhir, fisiokratisme kita lihat terjadi di tahun 1500-1600, masuk pada 1700, ya, itu terjadi perubahan. Perubahan dalam artian, kalau kita lihat secara sejarahnya ya, eh, terjadi perubahan di mana terjadi pada 1700-an itu terjadi evolusi industri ya. Jadi ada perkembangan industri, revolusi industri di beberapa negara termasuk Prancis dan Inggris. Nah, karena terjadi revolusi industri, industri mulai berkembang, sudah banyak pabrik, maka yang muncullah pusat-pusat perekonomian. Nah, pusat-pusat perekonomian ini mempengaruhi sewa dari tanah tersebut. Jadi kemudian berubahlah mekanisme penyewaan tanah ini. Dulu harga tanah yang paling mahal itu adalah harga tanah yang subur. Sekarang land rent ini dipengaruhi oleh lokasi dari tanah tersebut. Terjadi pergeseran. Jadi tanah yang berada di perkotaan, tanah yang berada di pusat industri, pusat perkotaan itu memiliki nilai sewa yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang di luar pusat industri tersebut. Meski tanah yang di pusat perkotaan itu sebenarnya tidak subur. Jadi terjadi perubahan ya. Jadi Anda lihat bahwa terjadi perubahan teori ya dari abad ke abad disebabkan karena adanya perubahan lingkungan atau environment, macro environment dari kondisi tersebut. Nah, David Ricardo juga memperkenalkan teori yang kita kenal dengan comparative advantage atau teori pembanding yang membedakan kita dengan negara lain. Nah, teori comparative advantage ini nanti akan berkembang menjadi teori competitive advantage. Jadi comparative advantage ini secara teori itu menjelaskan apa yang membedakan kita dengan negara lain. Jadi kita tidak perlu memiliki semuanya, tetapi kita punya unsur pembeda yang membedakan kita dengan negara lain. Seperti contohnya Indonesia memiliki nikel, itu kan? Ya tidak semua negara memiliki nikel. Jadi ada unsur pembeda yang membedakan kita dengan negara lain. Nah, karena unsur pembeda tersebutlah kita harus fokus pada kelebihan kita. Jadi kalau dalam bahasa biasanya ya, bahasa ekonomi itu kita sering disematkan dengan kata prinsip kemandirian ekonomi. Nah, kemandirian ekonomi itu dalam perspektif ekonomi itu cukup berbeda. Karena kalau mandiri itu kita harus self-sufficient. Self-sufficient dalam artian kita harus bisa memproduksi sendiri. Sebenarnya tidak. Self-sufficient itu dalam artian kita tidak perlu memproduksi itu semua, tapi kita fokus pada apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, kita kembangkan hal tersebut, kita jual, dan kemudian untuk pemenuhan kebutuhan kita dalam sektor lain itu kita impor. Misalnya ya, saya berikan contoh misalnya kedelai. Kedelai kita kalau prinsipnya adalah
self production untuk memenuhi self sufficiency atau kita produksi sendiri supaya kita bisa memenuhi konsumsi kita, itu akan sangat susah karena lahan di Indonesia itu sudah terbatas. Berarti kalau misalnya ada ekspansi lahan, berarti kan harus ada hutan yang dikorbankan. Kedua, memang produksi kedelai di Indonesia itu akan secara natural berbeda dengan produksi kedelai yang ada di Amerika dan di Amerika Latin. Kenapa berbeda? Karena kondisi cuaca. Jadi kalau secara sains itu, kedelai itu hanya bisa maksimal kalau dia mendapatkan sinar matahari lebih dari 14 jam. Sementara kalau di Indonesia kan terbatas. Kita apa namanya? Kita ini adalah negara tropis yang kadar waktu malam dengan siangnya itu berbeda, hanya di sekitaran 12 jam. Sehingga maksimum production-nya itu kalau pengen memenuhi berdasarkan dari kualitas, dalam artian kalau kita lihat ya, kedelai yang diproduksi di Amerika itu kan besar-besar. Kalau di Indonesia itu tidak akan optimum karena membutuhkan sinar matahari yang lama. Nah, gimana caranya supaya bisa maksimum production? Ada caranya, tapi harus pertanian yang sifatnya itu technological advance. Dalam artian kita harus pakai rumah kaca, sehingga harus ada artificial light. Tetapi kalau kita pakai pendekatan artificial light, cost production-nya akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, kalau kita fokus pada self-sufficiency, pemenuhan kemandirian pangan, kita produksi semua padahal kita tidak mampu, itu bertentangan dengan teori comparative advantage. Karena kalau dalam teori comparative advantage, ya kita kalau misalnya nggak bisa produksi, hal tersebut ya sudah, kita beli aja dari luar. Kalau perlu, sebenarnya kalau kita nggak bisa produksi, jangan dikonsumsi ya. Kayak misalnya konsumsi Anda terhadap gandum, itu kan sangat tinggi sekali, padahal Anda tidak memproduksi gandum. Nah, setelah David Ricardo, dalam klasikal politik ekonomi ada tokoh lain yang dikenal dengan Thomas Robert Malthus, atau yang kita kenal dengan Malthusian Theory. Jadi Malthusian Theory ini itu dikenal dengan population theory. Jadi population theory ini secara sederhana sebenarnya menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi itu tidak akan eh, selaras, tidak akan pernah selaras dengan kebutuhan atau produksi hasil pertanian beserta dengan keterbatasan lahan. Jadi populasi ini pergerakannya itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang ada. Kalau lahannya terbatas, maka produksi hasil pertanian itu juga akan terbatas. Sehingga dalam teori Malthusian perspektif itu harus ada pendekatan untuk membatasi pergerakan populasi. Ya, jadi eh, ini mungkin relevan ya. Kalau kita di Indonesia itu kan kita akan punya apa namanya beban populasi ke depan, di mana pertumbuhan penduduk kita itu akan mencapai 350 juta ya. 350 juta itu banyak banget itu. Kalau 350 juta orang itu nanti kan butuh pekerjaan, butuh makan, butuh sebagainya tuh. Kan pertanyaannya adalah dari mana pekerjaan akan diberikan, mereka akan mendapatkan makanan dari mana, eh, dan kira-kira lahan yang tersedia itu apakah akan eh, sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Jadi lahan, jumlah penduduk dengan produksi pertanian itu apakah akan sama gitu ininya pergerakannya. Jadi kalau kita lihat produksi penduduk ya, produksi food production itu tidak akan berjalan bersama dengan pertumbuhan populasi. Maka dalam teori ini mau tidak mau akan membutuhkan intervensi dari negara. Model intervensinya seperti apa? Bisa kalau kita mau increasing food production, berarti kita eh, harus meningkatkan teknologi serta meningkatkan capacity production dalam artian lahan harus lebih tambah banyak. Kalau lahannya tambah banyak, ingat ya pertambahan penduduk itu akan menambah lahan lahan perumahan yang lebih banyak, kemudian lahan perkantoran yang lebih banyak. Sehingga lahan untuk pertanian itu akan semakin sedikit. Nah, jika
pertumbuhan populasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan production of food atau food production, maka akan terjadi scarcity atau kelangkaan dari makanan. Sementara kalau dia pertumbuhan food production-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi, maka dia akan terjadi abundance. Ini yang terjadi di apa namanya? Di Mongolia. Jadi Mongolia itu tanahnya itu sangat luas ya, luas apa namanya? Luas wilayahnya itu sangat luas. Kalau Anda lihat setiap orang di apa namanya tuh, setiap orang di Mongolia itu punya penduduk yang dengan luas wilayahnya itu hanya punya penduduk sekitar 3,3 juta. Jadi 3,3 juta itu kayak seperti di Papua sana, jumlah penduduknya cuma 4 juta. Itu udah mencakup seluruh kepulauan Papua ya. Itulah jumlah penduduk Mongolia. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduknya apa namanya sekitar apa namanya 4 juta, 3,3 juta. Nah, kita bandingkan dengan jumlah ternaknya ya. Jadi Mongolia itu memiliki jumlah ternak sekitar 72 juta, 71 ya, 71 sekian kita bulatkan 72 juta. Nah, 72 juta itu kalau kita bagi menjadi 3,3 juta atau jumlah penduduk 3,3 juta, maka setiap orang di eh, Mongolia itu memiliki ternak 21. Nah, ternak ini yang 21 ternak ini tuh bukan ternak ayam ya, tetapi ini ternak kambing dan sapi. Jadi kalau misalnya setiap orang nih, misalnya di Indonesia itu, kita bisa menghitung setiap orang punya, oh dia punya sapi 21 nih. Nah di Mongolia itu kayak setiap orang tuh punya kayak sapi itu 21 sapi. Bayangkan dalam artian bahwa jumlah production of food-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi. Nah kalau di Indonesia itu kan berbeda ya. Kalau kita kebutuhan kita terhadap protein, suplai protein kita itu, terutama protein sapi itu, dari dalam negeri hanya bisa mencukupi sekitar 60%. 40%-nya itu harus kita impor. Nah, ini menjadi problematika jika pertumbuhan populasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan production of food. Maka akan terjadi scarcity. Itu akan terjadi yang disebut dengan harga yang luar biasa, ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Nah, sekarang dari teori berikutnya dalam classical political economy diperkenalkan oleh John Stuart Mill atau biasa kita kenal dengan Millesian perspektif. Nah, John Stuart Mill ini itu dikenal dengan teori utilitarian. Nah, mungkin di kelas saya sudah sering saya bicara tentang utilitarian ya. Nah, apa utilitarian perspektif itu? Utilitarian ini kembali sebenarnya pada kata dasar utility. Nah, di dalam utilitarian perspektif, terutama dalam kebijakan publik, you cannot make everybody happy. Jadi dalam kebijakan tersebut pasti ada orang yang dikorbankan akibat dari kebijakan tersebut. Jadi kebijakan itu hanya mampu menyenangkan atau bermanfaat bagi sebagian besar orang. Sementara pasti akan ada orang yang dikorbankan dari kebijakan tersebut. Itu yang disebut dengan perspektif utilitarian. Kalau misalnya Anda melakukan atau mengambil kebijakan ya, atau siapapun, atau bos Anda, atasan Anda, atau dosen Anda mengambil kebijakan, pasti dari kebijakan tersebut tidak semua orang akan sepakat dengan kebijakan itu. Pasti ada yang tidak suka, karena pasti ada juga yang terdampak dari kebijakan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan utilitarian perspektif. Nah, classical political economy juga setelah utilitarian perspektif, kita lihat ada juga pendekatan dari Karl Marx atau Marxian perspektif. Nah, Karl Marx ini memperkenalkan banyak teori ya, tapi yang terkenal seperti misalnya social conflict. Teori social conflict ini memperdebatkan tentang bagaimana kelas konflik antara buruh dengan pemilik modal, yang kita kenal dengan proletar dan borjuisme. Nah, Karl Marx juga menghasilkan teori yang disebut dengan classification of labor atau klasifikasi dari pekerja.
Jadi ada yang kerja kelas bawah, kelas menengah, kelas tinggi, manajer, dan sebagainya. Dan dia juga memperkenalkan teori yang disebut dengan class struggle. Nah, class struggle ini dalam artian orang yang sudah berada pada lapisan bawah pekerja, kayak misalnya nih ya, kalau dalam struktur perusahaan, let's say, misalnya cleaning service, dia berada di struktur paling bawah. Dia akan struggling, berusaha untuk keluar dari kelasnya tersebut. Jadi kalau misalnya dia cleaning service pengen misalnya jadi manajer akan sangat susah. Jadi selalu ada kelas struggle. Nah, di dalam kelas itu juga ada konflik. Misalnya, kelas cleaning service itu akan berkonflik satu sama lain supaya menjadi the top one dalam eh, klasifikasi pekerja tersebut ya. Nah, kita tidak akan mendalami itu karena eh, dalam pembahasan ini kita hanya akan membahasnya secara singkat saja. Berikutnya ada teori yang diperkenalkan oleh Thorsten Veblen. Sebenarnya apa yang kita mention pada hari ini, bahas pada hari ini, itu sudah beberapa kali dan ada beberapa bagian yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahkan di mata kuliah sebelumnya. Nah, Thorsten Veblen ini, kalau di mata kuliah politik ekonomi, kita sudah membahas ya bahwa beliau memperkenalkan teori yang disebut dengan teori of leisure class. Ya, jadi ada kelas-kelas yang leisure class itu adalah di mana ada dalam kelas masyarakat itu ada orang yang suka memperlihatkan kemewahannya, ya kayak naik 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 superjet, naik ke kapal pesiar dan sebagainya, itu adalah teori leisure class. Kemudian di Thorsten Veblen juga itu memperkenalkan teori yang dikenal dengan conspicuous consumption. Kemudian ada juga conspicuous apa tuh? Saya lupa. Lupa saya yang satunya itu ya. Jadi dia memperkenalkan sebenarnya 3 teori utama ya. Jadi leisure class, conspicuous consumption, dan conspicuous itu apa kalau dia sengaja menyumbang, tetapi sebenarnya dia menyumbang itu bukan untuk kebaikan, tapi dia pengen dilihat bahwa dia itu menyumbang besar ya. Just conspicuous charity. Nah, conspicuous consumption ini adalah orang-orang yang membeli barang tidak ada nilainya sebenarnya, dia hanya pengen mendapatkan status sosial. Nah, itu yang diperkenalkan oleh Thorsten Veblen. Kenapa muncul teorinya Thorsten Veblen di 1800 sama 1800-an sampai 1900-an? Karena itu adalah puncak ekonomi pada saat itu. Jadi, revolusi industri di 1700-an itu sudah berhasil mengangkat kelas-kelas sosial. Jadi udah kaya mereka pada tahun itu sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama dan kemudian kedua ya. Itu yang menyebabkan munculnya masyarakat-masyarakat yang memiliki sumber kekayaan dan ingin posisi status eh, posisi status dalam masyarakat atau pengen dikenal kaya lah. Kemudian teori berikutnya yang diperkenalkan juga adalah teorinya Gurnard Myrdal di 1886 yang kita kenal dengan sirkulatif kumulatif. Jadi apa yang dimaksud dengan sirkulatif kumulatif? Dia menekankan bahwa the determinant of regional growth from inside and outside, uh, endogenous dan exogenous forces. Jadi Gunnar Myrdal ini berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu dikenal dengan endogenous dan faktor luar itu yang dikenal dengan exogenous. Jadi, pertumbuhan keseluruhan suatu negara, bahkan suatu wilayah itu disebabkan karena ada faktor regional. Ya, faktor regional ini bisa dari dalam dan juga bisa dari luar. Mungkin kalau kita bahasakan secara ekonomi itu, kita lihat kalau paparan dari Kemenq itu kan selalu bilang bahwa perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh faktor global. Nah, itulah yang disebut dengan exogenous forces. Jadi kesejahteraan kita dipengaruhi oleh bagaimana baiknya atau performa dari ekonomi negara lain. Seperti contoh misalnya nih ya, kalau terjadi penurunan ekonomi dari Cina itu akan berpengaruh terhadap perekonomian kita. Kenapa? Karena negara yang membeli
atau mengimpor paling banyak itu termasuk dari Cina. Jadi kalau Cina mengurangi belanjanya terhadap produk kita, apalagi bahan baku ya, seperti misalnya batu bara dan sebagainya itu akan mempengaruhi penghasilan kita. Nah, itulah yang disebut dengan exogenous forces. Tapi namun demikian, pertumbuhan ekonomi kita juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita sendiri. Misalnya, kemampuan kita secara keseluruhan dalam skill memproduksi barang dan jasa, kualitas dari tenaga kerja kita, kemudian disiplin tenaga kerja dan sebagainya. Itu semua mempengaruhi. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, apa inti dari teorinya Gurnard Myrdal? Itu teorinya Gurnard Myrdal itu fokus pada sirkular kumulatif. Dalam artian, pertumbuhan ekonomi itu, atau ya, the determinant of regional growth, pertumbuhan ekonomi secara regional itu dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Itu. Anda mungkin kalau secara kita lihat di Indonesia itu kan terjadi ketimpangan ekonomi ya, baik mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Wilayah-wilayah yang memiliki pertumbuhan paling tinggi itu kan adalah Jawa dan Sumatera. Kenapa? Karena mereka memiliki kedekatan geografis, dan kedua adalah semua presidennya itu dari Jawa. Sehingga kalau misalnya pemimpinnya dari Jawa, mayoritas orang Jawa, maka mereka akan mau tidak mau akan very Javanese centric. Dia akan mensejahterakan Jawa lebih utama karena itu sudah faktor psikologis ya. Sama misalnya kalau Anda menjadi pejabat, pasti Anda punya keinginan untuk memperbaiki kampung Anda. Nah, itu adalah faktor dari dalam tuh. Itu pendekatan dari Gurnard Myrdal. Ada teman saya yang sangat menyukai pendekatan teorinya Myrdal ini sampai kemudian memberikan anaknya namanya itu Myrdal karena dia sangat suka teori ini. Kemudian kedua, berikutnya ada pendekatan teori dari Karl Polanyi. Ya. Ini salah ini. Ini 1886 bukan 2000 ya. Sampai 1964. Nah, Karl Polanyi ini memperkenalkan teori yang disebut dengan substantivism. Substantivism. Atau biasanya sudah kita kenal sangat dekat ya, sering kita pelajari rational choice using scarce resources. Jadi orang itu secara prinsipal memiliki pendekatan yang sangat rasional. Orang akan mengambil kebijakan, keputusan secara rasional, terutama dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Nah, pada prinsipnya orang itu akan melakukan pendekatan disebut dengan economizing. Economizing dalam artian mereka mereduksi atau memakai sumber daya paling sedikit untuk maksimum profit. Sumber daya ya, menggunakan sumber daya yang terbatas atau paling sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar. Ini dikenal dengan maximizing dan tentu optimizing ya, mengoptimalkan segala sumber daya yang mereka punya. Nah, itulah yang disebut dengan substantivism. Substantivism itu menggunakan pendekatan rasional untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memakai 3 prinsip utama, yaitu economizing, maximizing, dan optimizing. Nah, berikutnya substantivism ini biasanya itu apa namanya ya, ditabrakan dengan pendekatan yang kita kenal dengan formalism. Jadi kalau substantivism ini biasanya dia bertentangan dengan pendekatan formalisme. Nah, apa itu formalisme? Jadi formalisme itu didasarkan pada pendekatan deduktif dalam berpikir. Jadi substantivism ini itu adalah pendekatan yang didasarkan pada pendekatan experience. Jadi ada 2 pendekatan ya. Ada orang yang mengalami dulu baru mengambil kesimpulan, tetapi ada orang yang teori dulu baru kemudian melakukan sesuatu. That's basically the difference between substantivism and formalism. Nah, kita tidak akan membahas secara detail ya, itu hanya kayak pengenalan secara sederhana aja. Pendekatan formalis dan substantivis ini sering dipakai dalam ilmu antropologi. Berikutnya, ada yang dikenal dengan teorinya John Maynard Keynes
atau Keynesian perspektif. Saya rasa juga pendekatannya John Maynard Keynes ini tidak perlu kita bahas secara detail karena di sebelumnya, di pelajaran mata kuliah sebelumnya, semoga Anda masih ingat, kita sudah mempelajari tentang pendekatannya John Maynard Keynes. Jadi pendekatannya John Maynard Keynes ini dikenal dengan Keynesian perspektif yang melihat antara 3 korelasi utama ya. Pertama adalah pengangguran, intervensi government intervention, kemudian monetary value, penguatan nilai mata uang. Kita lihat ya. Jadi dia belajar kalau dalam teorinya John Maynard Keynes ini sangat mempengaruhi ekonomi makro karena dia mempelajari bagaimana hubungan antara pengangguran, inflasi, dan moneter. Jadi moneter ini dalam perspektif government intervention, bagaimana pemerintah kemudian mengintervensi pasar supaya perekonomian itu bisa berjalan. Jadi kalau kita di pertemuan atau di mata kuliah sebelumnya, kita sudah sering membahas tentang bagaimana penurunan inflasi dengan pengangguran. Itu selalu kalau inflasinya naik, penganggurannya eh, turun. Kalau pengangguran inflasinya rendah, penganggurannya naik. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi silahkan Anda kembali kepada mata kuliah sebelumnya yang sudah membahas tentang pendekatannya John Maynard Keynes. Nah, mulai dari Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, Karl Marx, Thorstein Veblen, Gunnar Myrdal, Karl Polanyi, dan John Maynard Keynes. Inilah tokoh-tokoh yang kita kenal masuk pada klaster classical political economy. Ya, itulah tokoh-tokoh yang luar biasa dalam kalau kita belajar, kalau saya tanya misalnya siapa aja tokoh dalam classical political international political economy, ada sebutkan Adam Smith. Teorinya Adam Smith apa? David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, Karl Marx, Thorstein Veblen, kemudian Gunnar Myrdal, terus Karl Polanyi dan John Maynard Keynes. Oke. Di sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, baik teman-teman, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan konstruktivisme. Jadi kalau kita lihat di pertemuan ini, kenapa pembahasannya sangat sederhana? Karena kita bahas sebenarnya kan di classical political economy, karena itu sudah sering sekali kita mention di semester lalu tentang bagaimana bahkan sangat detail Adam Smith lahir di mana, dia temannya siapa. Kita sudah belajar banyak tentang classical political economy. Jadi dalam perspektif saya sebenarnya kita tidak perlu terlalu membahas lebih jauh. Yang paling penting Anda setidaknya memiliki gambaran tentang siapa saja pemikir dalam classical political economy dan apa saja teorinya. Jadi saya mohon kepada kalian semua supaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tokoh ini itu menjadi hafalan mati bagi Anda semua yang mempelajari mata kuliah International Political Economy. Karena Anda mau ambil master atau mau ambil doktor, orang ini itu akan di mana-mana akan tetap dipelajari ya ilmunya. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada pertanyaan, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pendekatan konstruktivisme dalam international political economy. Baru setelah itu kita akan selesaikan dengan pendekatan berikutnya, which is basically feminisme, liberalisme, marxism, realisme, dan poststrukturalisme. Nanti setelah semua ini kita bahas, kita akan memasuki pelajaran 2 bagian yang penting, yakni kita akan belajar tentang behavioral economy atau ekonomi perilaku, serta bagian terakhir adalah game theory. Mungkin kalau di kelas lain Anda sudah dapat pendekatan game theory, kita akan coba membahasnya secara pendalaman lebih dalam ya tentang apa itu
pendekatan game teori dalam international political economy. Teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini, sore atau menjelang malam ya. Kita kita setidaknya ada 38 menit pembahasan pada sore hari ini dan cukup padat karena teori. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu di mata kuliah berikutnya. Selamat sore, have a very good day. Bye everyone. Thank you, Bye. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.